Polda Metro Jaya telah menetapkan satu tersangka dalam kasus kecelakaan di Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor pada Jumat 25 Desember 2020. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, Handana usia 25 tahun, pengendara mobil Hyundai dengan nomor polisi B369HRH ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya telah menetapkan satu tersangka dalam kasus kecelakaan di Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor pada Jumat 25 Desember 2020. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, Handana usia 25 tahun, pengendara mobil Hyundai dengan nomor polisi B369HRH ditetapkan sebagai tersangka. Handana disangkakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta rupiah. Kini Handana telah ditahan di Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan Handana menjadi tersangka karena diketahui menyerempet mobil Toyota Innova dengan nomor plat B2159SIJ yang dikendarai Aibtu Imam Hambali alias IJ. Akibat penyerempetan itu, mobil yang dikendarai Imam hilang kendali hingga menyeberang ke jalur berlawanan, lalu menghantam 3 pengendara motor. Korban bernama Pinkan Lumintang tewas di lokasi kejadian. Sementara korban lain Dian Prasetyo mengalami luka berat dan M. Syarif luka ringan. Sambodo menerangkan penetapan Handana sebagai tersangka didukung sejumlah alat bukti yang didapat polisi dalam proses penyelidikan. Pertama, keterangan sejumlah saksi yang melihat kecelakaan tersebut. Kepada penyidik, mereka mengaku melihat mobil yang dikemudikan Handana menyalip dari lajur sebelah kiri. Setelah itu, mobil Handana mendadak mengambil lajur kanan dan menyenggol mobil Imam yang berada tepat di sebelahnya. Keterangan saksi diperkuat alat bukti kedua berupa rekaman video dari kamera pemantau atau CCTV yang terpasang di sebuah toko dekat lokasi kejadian. Video tersebut memperlihatkan detik-detik diserempetnya mobil Imam sampai hilang kendali lalu terbang ke jalur berlawanan. Tersangka tak membantah sejumlah fakta yang didapatkan polisi dari lapangan dalam proses pengungkapan kasus kecelakaan tersebut. Handana mengakui dirinya sengaja menyerempet untuk menghentikan mobil Imam. Sambodo menerangkan tersangka kesal dan ingin meminta pertanggungjawaban Imam yang disebut telah memukulnya saat terlibat adu mulut. Berdasarkan keterangan tersangka, aksi pemukulan itu dilakukan Imam di depan Sekolah Menengah Pertama atau SMP Suluh, sekitar 200 meter dari lokasi kecelakaan. Handana telah melaporkan kasus dugaan pemukulan yang dilakukan Imam ke Polres Jakarta Selatan. Pemukulan itu terjadi ketika Handana dan Imam terlibat cekcok, sebelum akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran hingga penyerempetan yang menyebabkan kecelakaan. Pertikaian itu terjadi karena Handana merasa jalannya dipotong Imam saat akan berbelok dari arah Jalan Raya Ragunan menuju Jalan Mangga Besar. Saat ini, kata Sambodo, kasus dugaan pemukulan tersebut sudah ditangani Reserse Polres Jakarta Selatan dan juga Propam. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.